Kita mulai saja ya. Sudah ada lumayan 5 peserta. Baik, Ibu. Oke, untuk teman-teman yang bisa on cam ya. Tapi kalau misal baru berhalangan atau mungkin baru ada acara, silahkan untuk off cam. Tapi kalau mungkin teman-teman baru longgar, mohon untuk on cam ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka di kelas pengujian perundang-undangan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang selalu aktif untuk mengikuti web ataupun diskusi. Juga teman-teman yang mungkin sampai sesi ini ada beberapa ya yang belum aktif mengikuti perkuliahan di kelas pengujian perundang-undangan. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat. Eh, ini ada 5 mahasiswa yang sudah bergabung. Seadanya saja, tidak apa-apa, karena nanti kalau misal mundur terus, waktunya juga akan terlalu malam ya. Nanti untuk yang waktu Indonesia bagian tengah akan semakin malam gitu. Oke, lanjut saja. Hari ini untuk pelaksanaan web 3 ya. Dan kita sudah masuk di sesi perkuliahan ke-8 atau di sesi terakhir. Nah, untuk tugas ketiga, tugas ketiga di sesi 7 kemarin sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Beberapa untuk tugasnya itu ada yang sudah sesuai dengan format, tetapi ada juga yang masih bentuknya narasi begitu. Jadi kan di tugas 3 ini sebenarnya hampir sama dengan tugas 2. Hanya saja kan beda lembaganya. Kalau yang tugas 2 kemarin itu pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk yang di tugas 3 ini pengajuan uji material di Mahkamah Agung. Nah, untuk strukturnya ini sebenarnya bisa dibilang sama ya. Jadi struktur permohonannya ini sama antara permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi ataupun di Mahkamah Agung. Hanya saja nanti objek di dalamnya itu yang dibedakan. Tetapi secara struktur permohonan itu sama gitu. Jadi nanti teman-teman yang kemarin sudah mengerjakan tugas 2, saya yakin teman-teman bisa mengerjakan tugas 3 ini. Dan bahkan ini bisa dibilang tugasnya lebih ringkas daripada yang tugas 2 kemarin. Gitu. Jadi nanti dalam mengerjakan itu ya paling sekitar 2 lembar itu sudah cukup gitu. Nah, untuk pengerjaan tugasnya nanti teman-teman ada beberapa yang teman-teman itu menjelaskan dalam bentuk narasi dulu, kemudian baru format pengajuannya atau permohonannya. Nah, itu sebenarnya langsung saja to the point, langsung pada struktur permohonan uji materi di Mahkamah Agung itu. Jadi tidak usah menjelaskan dalam bentuk narasi ya dari soal yang diberikan itu tidak usah karena nanti malah terlalu banyak. Jadi langsung saja pada struktur permohonannya apa. Misal paling atas mau diberi tanggal permohonan, kemudian halnya apa, yang terhormat kepada siapa. Nah, itu langsung saja seperti itu. Ada teman-teman yang pengerjaan tugas 2 ataupun 3 ini yang sudah mengumpulkan, itu ada yang menjelaskan dalam bentuk narasi panjang dulu. Nah, itu nggak usah. Daripada nanti teman-teman juga membuang waktu dan itu tidak dinilai begitu. Karena kalau penilaian tugas ya di Tuton ini itu kan ada pedomannya dari pihak UT. Jadi saya juga
tidak dalam artian tidak asal memberi nilai, tidak ada pedoman tugasnya atau penilaiannya gitu. Jadi sudah ada formnya. Misal nanti teman-teman tidak memberikan kota dan tanggal permohonan, nah itu sebenarnya ada nilainya itu. Misal kota dan tanggal permohonan kapan diajukan itu nanti ada nilainya 5. Kemudian halnya perihalnya itu ternyata nggak ada, padahal itu ada nilainya begitu. Nah, kemarin untuk yang tugas 2 itu sama persis seperti yang saya jelaskan formatnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengajukan tugas dengan struktur yang sesuai saya jelaskan di web 2 itu insya Allah nilainya tinggi-tinggi gitu. Mungkin kalau misal pun tidak sampai 100 berarti ada beberapa yang miss. Mungkin dari legal standing-nya atau mungkin undang-undang yang digunakan kurang pas begitu. Atau mungkin dalam argumennya gitu. Nah, untuk yang argumen itu kan digunakan yang di Mahkamah Konstitusi kan di situ ada argumen. Nah, di Mahkamah Agung ini tidak perlu terlalu banyak argumen. Nanti teman-teman buat eh, apa ya detail tapi tidak usah sampai narasi-narasi dimasukkan itu tidak usah gitu. Kayak begitu ya, itu sedikit tentang tugas, nanti akan kita bahas lagi. Mungkin di sini sepertinya sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Sepertinya ini Reza Mutiara sebenarnya sudah deh, seingat saya. Kayak begitu ya. Kita lanjut bahas materi dulu sebentar, kemudian nanti kita bahas tugas 3 ini dan juga kita akan diskusi tentang tugas yang mungkin sudah teman-teman submit begitu. Kalaupun yang bergabung di Zoom ini ternyata belum submit, nanti kita bahas dari tugas teman-teman yang sudah submit itu seperti apa. Dari beberapa itu ada yang sudah bagus, juga ada beberapa yang tadi saya bilang strukturnya belum sesuai dan bentuknya masih narasi panjang gitu. Oke, kita lanjut dulu di materi dulu ya. Sebentar, oke, baru proses. Ya, sudah muncul ya. Nah, kita akan bahas dulu tentang pengujian peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, kalau yang kemarin di web sebelumnya itu kan kita membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan yang sekarang kita bahas ini tentang peraturan perundang-undangan atau peraturan yang ada di bawah undang-undang. Jadi bagaimana pengujian peraturan perundang-undangan itu yang dalam hal ini kita bahas peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden terhadap undang-undang. Nah, capaian pembelajarannya nanti diantaranya menjelaskan tata cara pengujian peraturan pemerintah dan peraturan presiden, kemudian mengidentifikasikan objek dan pemohonan uji material, kemudian menjelaskan posisi pembentukan peraturan dalam sidang dan memahami pemberitahuan isi putusan di Mahkamah Agung. Yang pertama tentang peraturan pemerintah dulu. Dalam pengajuan peraturan pemerintah, dasar hukum yang digunakan di sini yaitu pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan juga Perma Nomor 1 Tahun 2011. Ini tentang apa namanya hak uji material gitu ya. Kemudian yang untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ini dia ada di pasal 31. Nah, kewenangannya Mahkamah Agung ini dia berhak untuk
menguji ya. Jadi dia punya wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu sendiri. Jadi dengan demikian peraturan pemerintah ini sebagai peraturan pelaksana undang-undang menjadi objek uji materialnya. Misal dia bertentangan dengan undang-undang, nah jadi peraturan pemerintahnya ini dia sebagai objeknya, objek dari uji material itu. Nah nanti di struktur permohonan uji material, nah itu kan ada, misal kalau di tugas teman-teman itu kan tentang peraturan tentang kesehatan ya, nah itu terhadap undang-undang kesehatan juga. Kemudian selanjutnya objek permohonan uji material peraturan pemerintah. Objeknya apa? Seperti materi saat kita membahas tentang Mahkamah Konstitusi, objek dari uji material itu, nah dia berupa norma. Norma itu nanti bisa ayat, bisa juga pasal, atau bisa juga sebagian dari peraturan itu, begitu. Jadi dia bisa saja itu hanya sebagian dari ayatnya, atau ayat itu sendiri, atau mungkin satu pasal, atau mungkin beberapa pasal dalam peraturan itu, gitu. Contohnya misal uji materi dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Nah, ini diujikan karena bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Ini salah satu contohnya. Oke, selanjutnya pemohonnya siapa, gitu kan? Kalau tadi yang pertama objeknya apa? Nah, tadi kan objeknya sudah. Nah, pemohonnya siapa? Nah, di sini menurut pemohon ini sesuai dengan Perma ya, Perma nomor 1 tahun 2011. Ini di pasal 2, pemohon dari uji material. Ini yang pertama ada WNI yang dirugikan. Jadi hak privatnya ini dirugikan atas pemberlakuan dari peraturan pemerintah itu. Kemudian yang kedua, dia bisa berupa badan hukum publik ataupun privat. Yang ketiga, lembaga negara atau lembaga daerah yang memang mereka ini dirugikan kewenangannya. Gitu. Kemudian dalam hal ini pemohon ini harus dapat membuktikan dulu kepentingannya itu apakah benar-benar dirugikan atau tidak. Kemudian apa namanya, orang-orang atau badan hukum ini yang menjadi legal standing, nah itu harus bisa membuktikan itu. Oke, tadi objeknya sudah, pemohonnya sudah, kemudian posisi dari pembentuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah di sini jelas ya, dia dibuat oleh presiden. Nah, namun dalam proses persidangan di Mahkamah Agung, presiden ini dia bisa diwakilkan oleh bisa kementerian, bisa berupa sekretaris negara atau kementerian terkait apa namanya, uji material terhadap siapa gitu kan, terhadap misal apakah dia undang-undang kesehatan atau tentang pendidikan. Nah, itu mereka siapa gitu kan yang menjadi termohonnya gitu. Jadi mereka ini berposisi sebagai termohon atau pihak terkait gitu kan. Dan mereka juga berhak memberikan misal ada jawaban gitu kan, jawaban terhadap permohonan itu. Kemudian bisa juga dokumen pendukung yang memang menunjukkan dasar dari pembentukan peraturan pemerintah itu. Gitu. Selanjutnya, tata cara pengujian peraturan pemerintah di Mahkamah Agung. Yang pertama, mengajukan permohonan, ya kan? Kemudian
pemeriksaan administratif, registrasi, pemeriksaan substansi, musyawarah hakim, dan terakhir berupa putusan. Nah, nanti kita bahas ini macam-macam putusan di Mahkamah Agung itu seperti apa. Kalau kemarin di MK juga sudah kita bahas ya. Nah, setelah itu pemberitahuan isi putusan, ini caranya panitera di Mahkamah Agung, dia akan memberitahukan hasil kepada pemohon dan juga pembentuk dari peraturan pemerintah tadi. Jika dikabulkan, nah nanti peraturan pemerintah itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi, gitu, sehingga tidak diberlakukan. Nah, putusannya bersifat final dan mengikat. Itu tentang uji material dari peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya pengujian peraturan presiden atau Perpres. Dasar hukum yang digunakan di sini yaitu Undang-Undang 1945, kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Di sini Mahkamah Agung menguji peraturan presiden terhadap undang-undang jika bertentangan secara material atau melampaui dari kewenangannya. Jelas ya? Objek pengujiannya sama tadi ya. Jadi sama dengan peraturan pemerintah. Objeknya bisa berupa norma dalam perpres yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, norma di sini tadi dia bisa berupa ayat atau pasal atau beberapa pasal atau mungkin bahkan sebagian dari aturan tersebut. Misal contohnya uji material dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Pemohonnya juga sama, ada WNI, Badan Hukum Publik ataupun privat, lembaga pemerintah ataupun daerah. Dan mereka semuanya yang menjadi pemohon itu harus bisa menunjukkan bukti bahwa mereka itu mendapatkan kerugian dari diberlakukannya peraturan presiden itu. Kemudian selanjutnya posisinya ya, ini sama, dia dibentuk oleh presiden. Nah, ini bisa diwakilkan oleh sekretaris negara atau kementerian teknis. Kemudian menyampaikan jawaban dan dokumen administratif dalam sidang Mahkamah Agung. Tata caranya juga masih sama seperti peraturan pemerintah. Pemberitahuan isi putusan juga sama, gitu. Nah, ini untuk tadi tata cara tentang pengujian peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden. Nah, perbandingan dari pengujian peraturan pemerintah dan peraturan presiden di sini untuk peraturan pemerintah, lembaga pengujinya ya. Pertama dari lembaga penguji. Untuk Perpres ataupun peraturan pemerintah PP ya. Ini sama-sama yang menguji itu Mahkamah Agung. Kemudian objek yang diuji, nah itu untuk peraturan pemerintah berarti PP terhadap undang-undang. Kemudian untuk Perpres berarti yang diujikan Perpres terhadap undang-undang. Pemohonnya tadi sama ya antara PP dan Perpres. Kemudian pihak terkaitnya juga sama, presiden ataupun kementerian. Kemudian hasil putusannya untuk yang pengujian peraturan pemerintah, misal dia dikabulkan berarti dapat membatalkan gitu ya. Untuk hasil putusan itu dia dapat membatalkan PP ataupun Perpres tadi. Nah, sifat putusannya di sini sama, keduanya final dan mengikat begitu. Nah, ini terkait dengan Perpres dan peraturan pemerintah. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, di sini
terkait dengan kenapa kok Mahkamah Agung ini juga dia bisa menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang begitu ya. Padahal kan itu yang membuat presiden gitu kan. Kenapa harus atau bisa dia diujikan atau di judicial review. Nah, ini sebagai bentuk bahwa lembaga baik itu Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung di sini peran dari check and balance ini berjalan begitu ya. Sehingga kemarin seperti misal di MK itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang mungkin melanggar HAM. Sama juga di peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden, meskipun itu yang membuat itu sudah eksekutif, tetapi bisa juga diajukan judicial review terhadap peraturan tersebut supaya peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif itu semuanya tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga fungsi dari check and balance di Mahkamah Agung ataupun kemarin di Mahkamah Konstitusi itu bisa berjalan gitu. Nah, tujuannya apa? Check and balance itu berarti kan supaya peraturan yang ada di bawah undang-undang itu tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Kemudian juga eh, apa namanya tidak melampaui. Jadi aturan di bawahnya itu tidak melampaui dari kewenangan pembentuknya gitu. Dan yang paling penting di sini fungsi dari judicial review di Mahkamah Agung ini menjamin kepastian hukum dan juga keadilan di masyarakat. Itu yang apa namanya penting untuk dijaga. Oke, kemudian selanjutnya pengujian peraturan menteri dan juga objek permohonannya. Nah, ini sama ya, hampir mirip dengan tadi. Objeknya, objek dari pengujian pengujian peraturan perundang-undangan atau peraturan yang ada di bawah undang-undang itu tadi ya objeknya sama bahwa suatu norma yang diujikan gitu. Nah, itu tadi bisa berupa ayat atau pasal atau beberapa pasal dan seterusnya. Nah, untuk peraturan menteri, dasar hukumnya ada di pasal 24 ayat 1, kemudian UUD 1945 dan seterusnya. Contoh misal pengujian uji material di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, ini sama juga pemohon dan pembentuknya siapa? Pemohonnya dia bisa WNI, badan hukum, lembaga publik yang dirugikan. Syaratnya mereka ini memiliki legal standing. Nah, penting ya teman-teman memahami dari legal standing ini di materi sesi-sesi awal itu kan ada tentang legal standing gitu. Nah, kemudian pembentuknya karena ini peraturan menteri ya, menteri atau biro hukum dalam persidangan. Tata caranya ini juga sama seperti tadi. Kemudian pengujian peraturan daerah, objeknya dan pemohonnya. Sama juga objeknya masih sama, dia berarti peraturan daerah gitu ya, bisa pasalnya atau ayatnya, pemohonnya warga negara atau pemerintah daerah atau badan hukum yang dirugikan. Dasar hukumnya pasal 24A Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Nah, di sini dasar hukum ini penting nanti teman-teman gunakan di struktur permohonan di bagian apa? Nah, nanti di bagian legal standing gitu. Jadi kalau di tugas nanti kan strukturnya ada. Pertama nanti awalannya dulu, nah kemudian identitas, setelah identitas sama juga ada kewenangan. Kewenangan lembaga berarti di sini kewenangan dari Mahkamah Agung itu apa saja. Tuliskan aturannya gitu kan. Kemudian bunyi dari pasalnya. Nah, setelah itu apa yang akan diajukan? Nah,
Di situ legal standing dulu, legal standingnya dulu dituliskan kan, bahwa yang mengajukan itu siapa, kemudian berdasarkan aturan apa sehingga pemohon itu bisa mengajukan. Nah, nanti baru masuk pada apa yang dirugikan gitu kan. Si pemohon itu dia merasa dirugikan apa? Misal terhadap pemberlakuan apa namanya? Peraturan tentang apa misal di pemerintah daerah ada aturan misal tentang kebersihan, nah itu terhadap undang-undang apa gitu misal. Itu di legal standing. Nah, kemudian nanti di posita itu baru lebih jelas lagi. Nanti ya, setelah ini kita bahas strukturnya. Kemudian posisi pembentuk dan tata cara pengujian peraturan daerah. Jelas ya, karena dia peraturan daerah yang membentuk berarti kepala daerah dan DPRD. Bisa diwakili oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah. Prosesnya dari pengajuan, pemeriksaan, setelah itu, setelah muncul putusan baru pemberitahuan. Pemberitahuannya sama juga. Pemberitahuan terhadap pemohon dan juga termohon. Pemohonnya siapa? Ya, tadi bisa WNI, badan hukum gitu kan. Atau dia perorangan juga bisa. Selama legal standingnya bisa dibuktikan. Kemudian termohonnya siapa? Kalau misal itu kok peraturan menteri ya berarti menteri dan biro hukumnya. Kalau ini perda berarti siapa? Kepala daerahnya. Seperti itu. Kemudian, nah ini sudah enggak ya? MK ini sudah masuk di Mahkamah Konstitusi. Oke. Oke, selanjutnya putusannya. Sebentar. Putusan di Mahkamah Agung ini ada beberapa. Nah, jenis putusan di Mahkamah Agung. Oke, sudah muncul ya. Oke. Nah, jenis-jenis putusannya. Jenis-jenis putusan di Mahkamah Agung, ya ini pertama, dia bisa dikabulkan. Kemudian bisa juga permohonannya itu ditolak atau tidak diterima. Jadi nanti itu tergantung nanti bagaimana majelis menilai kan begitu. Nah, dikabulkan itu berarti normanya dibatalkan atau peraturannya itu dibatalkan. Misal, apakah itu nanti dibatalkan semua? Nah, permohonannya apa? Kan gitu. Apakah permohonannya keseluruhan dari peraturan atau hanya pasalnya saja atau mungkin hanya ayatnya saja? Kan begitu. Jadi nanti norma yang diajukan itu kalau permohonannya dikabulkan itu dia otomatis dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Atau mungkin bisa juga ditolak. Nah, ditolak kan nanti ini alasannya macam-macam. Misal ternyata apa namanya dia tidak bisa membuktikan dalam kerugian yang dia yang dia rasakan itu ternyata tidak bisa dibuktikan. Nah, ditolak di sini berarti norma dinilai tidak bertentangan, nah, kan? Tidak bertentangan ini tadi berarti tidak ada kerugian yang didapatkan. Jadi dia tetap berlaku norma tadi. Misal ayatnya atau pasalnya atau mungkin justru peraturannya ini dia masih tetap berlaku. Tapi kalau dikabulkan, otomatis dia sudah tidak lagi diberlakukan dari pasal ataupun ayat itu. Kemudian yang ketiga, jenis putusannya tidak diterima. Yang ketiga, tidak diterima ini, nah, kenapa kok dia bisa tidak diterima, bukan dikabulkan ataupun ditolak? Tidak diterima di sini dalam artian cacat formilnya.
Nah, ini teman-teman pasti sudah dapat mata kuliah hukum ini ya, perdata ya. Nah, di situ kan ada hukum material ataupun hukum formil. Nah, kalau material berarti itu kan objek dari suatu aturan. Tapi kalau formil itu berarti di luar dari objeknya itu atau di luar dari peraturannya itu. Nah, salah satunya apa? Misal salah objeknya, salah legal standingnya, atau permohonannya kabur. Berarti di sini apa? Kalau tidak dapat diterima permohonannya itu berarti ada yang salah. Misal objeknya yang dia apa namanya? Dia versuskan gitu kan atau dia bandingkan itu ternyata tidak sesuai. Dia merasa dirugikan di bidang pendidikan, tapi kok yang mau diujikan malah justru undang-undang kesehatan, misal gitu, atau tidak pas dengan apa namanya undang-undang yang mau diujikan tadi gitu. Kemudian legal standing. Nah, legal standing di sini ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu juga tidak diterima. Atau permohonannya kabur. Nah, gitu. Permohonan kabur berarti gimana? Tadi misal dari strukturnya gitu kan itu tidak sesuai, kemudian ada beberapa miss di dalamnya. Nah, itu bisa dimasukkan dalam permohonan kabur. Nah, jadi putusan itu tidak hanya dikabulkan ataupun ditolak, tetapi juga bisa saja tidak diterima karena dari struktur permohonannya saja tidak sesuai. Nah, yang pertama permohonan dikabulkan. Nah, maksudnya apa kok keberatan? Keberatan ini dari pihak pemohonnya. Dia merasa keberatan dalam hal apa? Dalam aturan apa? Dia dirugikan dalam hal apa? Nah, makanya di sini bahasanya permohonan keberatannya itu dikabulkan. Jadi artinya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa bisa peraturan atau pasal atau ayat yang diujikan itu bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik seluruh ataupun sebagian atau memerintahkan perubahan. Nah, jadi kalau dia dikabulkan, ya putusannya ini kok dikabulkan, yang pertama dia ini apa namanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi aturannya itu, atau bisa juga berupa perubahan, atau bisa juga berupa pencabutan pasal tertentu. Nah, nanti kalau misal tadi kan sudah ada putusan, oh ternyata putusannya ada perubahan di pasal yang diajukan. Nah, itu nanti baru diberitakan di lembaran negara, kemudian juga apa namanya disampaikan kepada pemohon dan juga pihak terkait atau pihak pembuat aturannya itu gimana. Nah, konsekuensi dari permohonan yang dikabulkan ini ketentuan yang diuji menjadi batal demi hukum atau tidak berlaku gitu. Jadi konsekuensinya kalau misal terbukti oh ternyata dengan diberlakukannya suatu peraturan, nah ini merugikan bisa WNI atau bisa juga badan hukum begitu kan yang merasa dirugikan. Nah, itu secara otomatis kalau dikabulkan dia aturannya batal demi hukum atau tidak berlaku. Kemudian selanjutnya permohonan keberatannya ditolak. Nah, jika putusannya itu ternyata bunyinya ditolak begitu ya, maka Mahkamah Agung ini menolak permohonan pemohon karena norma yang diuji tidak bertentangan. Jadi yang diajukan oleh pemohon ternyata itu tidak terbukti memberatkan. Makanya dikatakan tidak bertentangan. Kemudian
dalil pemohon tidak terbukti. Atau bisa juga pemohon tidak berhasil meyakinkan majelis. Gitu. Nah, makanya dalam menyusun permohonan tentang judicial review ini harus hati-hati, kemudian harus benar-benar paham tentang aturan hukumnya. Karena nanti bisa saja dia itu nanti putusannya bukan ditolak, tapi yang ketiga ini tadi tidak diterima gitu. Nah, kalau misal dia ditolak kan bisa saja sebenarnya itu benar-benar merugikan, tetapi pemohon itu dia tidak bisa membuktikan. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan kan berarti yang dirugikan juga si pemohon itu sendiri gitu. Jadi harus paham dulu ya tentang bagaimana penyusunan dari judicial review, kemudian aturan-aturan yang terkait pada norma-norma yang akan diujikan itu. Nah, konsekuensi dari permohonan yang ditolak itu, peraturan yang diujikan tetap berlaku karena tidak bisa terbukti tadi. Nah, tidak terbukti atau justru tidak berhasil meyakinkan majelis. Nah, itu kan bisa saja terjadi salah satu antara kedua ini. Jadi ternyata tuh si pemohon memang dia dirugikan, hanya saja dia tidak cukup bukti gitu kan untuk meyakinkan majelis gitu. Nah, makanya aturannya tetap berlaku. Nah, ini apa namanya hasil dari permohonan yang ditolak. Yang kemudian yang ketiga tidak diterima. Artinya tidak dapat diterima secara formil, bukan dinilai isinya. Ya, tadi isinya atau substansinya atau objek di dalamnya itu bukan. Nah, tetapi tidak dapat diterima secara formil ini misal pemohon tidak memenuhi legal standing. Nah, makanya di legal standing ini tadi misal dia WNI atau dia itu badan hukum publik atau badan hukum privat, dia harus secara rinci bisa menjelaskan legal standingnya dia. Gitu. Jadi supaya permohonan yang masuk itu apa namanya bisa diproses. Bukan muncul tidak diterima itu, gitu. Kemudian bisa saja objek permohonan bukan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk diuji. Nah, ini bisa saja terjadi, misal apa namanya mahasiswa ada yang mau mengajukan judicial review tentang hasil pemilu, tetapi malah mengajukannya kemana? Ke Mahkamah Agung, berarti kan tidak sesuai, gitu. Karena harusnya kalau apa namanya tentang hasil pemilu itu kemana? Ke Mahkamah Konstitusi, gitu. Salah satu contoh. Kemudian permohonan kabur atau tidak jelas. Nah, ini kabur atau tidak jelas. Ini misal dari struktur tidak apa namanya? Tadi dia bentuknya narasi-narasi begitu. Kemudian permohonan melewati batas waktu. Jika objek tertentu mengatur demikian. Kemudian permohonan tidak sesuai prosedur atau formalitas lainnya. Nah, jadi ada beberapa syarat begitu ya saat mengajukan ke Mahkamah Agung. Nah, konsekuensi dari permohonan yang tidak diterima itu tidak bisa diperiksa kan otomatis gitu. Dia nggak bisa diperiksa pokok perkaranya apa. Jadi kalau dari Mahkamah Agung ini melihat dari legal standing, kemudian yang diujikan perihalnya apa, kok tidak sesuai, ya otomatis pokok perkaranya nggak mungkin diperiksa gitu, karena bukan kewenangannya. Kemudian pemohon boleh mengajukan ulang jika kesalahan formalnya diperbaiki. Nah, misal dia salah dalam mendeskripsikan legal standing. Nah, kemudian dia benahi dengan aturan-aturan yang sesuai dengan legal standingnya dia sebagai apa. Kemudian kalau salahnya dalam hal objek pengujiannya,
ya nggak bisa, tetap nggak bisa diajukan ulang gitu kan. Kan harus sesuai kewenangan Mahkamah Agung apa saja. Nah, kan nanti di bagian kewenangan lembaga ini juga masuk dalam struktur permohonan gitu kan. Setelah identitas, nanti sama juga setelah seperti Mahkamah Konstitusi ya, setelah identitas ada kewenangan lembaga. Nah, MA ini cari aturan-aturan tentang kewenangan Mahkamah Agung gitu kan di pasal berapa itu, kemudian di Undang-Undang Dasar di pasal berapa dan seterusnya. Tulis pasalnya ada berapa, tulis semua. Nah, kalau misal sudah sesuai, nah itu bisa. Mungkin tidak diterimanya hanya karena tadi salah perihalnya atau mungkin apa namanya dalam prosedurnya saja gitu. Nah, ini untuk permohonan di Mahkamah Agung. Jadi bentuknya dalam akhirnya nanti ada tiga. Yang pertama diterima, yang kedua ditolak, atau yang ketiga tidak diterima. Gitu. Ini contoh putusan MA. Tadi tuh saya coba mau download di direktori putusan, tapi ini di webnya itu cuman muter-muter terus. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa kalau mau melihat contoh putusan di Mahkamah Agung, bisa ini buka di direktori putusan. Oke. Nah, ini untuk materi hari ini ya. Kemudian, oke, sampai sini dulu. Apa ada pertanyaan? Nanti kalau belum ada, kita lanjutkan ke tugas. Ada pertanyaan dulu atau tidak, teman-teman? Izin bertanya Bu, Belum maaf ada Bu. pertanyaan? Ya, gimana? Ya, izin Bu, terkait materi yang tadi ini saya mau bertanya mungkin terkait pembentukan suatu peraturan menteri ya Bu ya. Semisal dalam pembentukan peraturan menteri sendiri kan itu tentunya ada pengujian material dan pengujian formil di dalamnya. Uh, ada dua poin yang mungkin saya notice. Yang pertama, apabila dalam hal pengujian secara material misalnya dalam pembuatan peraturan menteri sendiri menambahkan sanksi tertentu seperti misalnya pembekuan atau pencabutan izin usaha suatu pemangku kepentingan. Namun di dalam aturan di atasnya, semisal undang-undang, tidak diatur secara rinci atau secara eksplisit tertuang di undang-undang. Itu apakah diperbolehkan dan semisal tidak diperbolehkan yang tadi menimbulkan ditolak pengujian MA tadi, bagaimana solusi terkait masalah itu ya Bu ya. Dan yang kedua, dalam hal uji formilnya, pembentukan peraturan menteri sendiri melibatkan pemangku kepentingan. Apakah suatu aturan yang nantinya akan dibuat harus menguntungkan suatu pemangku kepentingan tertentu? Dan bagaimana menghindari adanya istilah pasal titipan jika nanti dalam pembentukan peraturan menteri sendiri melakukan fact finding ke beberapa pemangku kepentingan. Ditakutkan aturannya itu sendiri yang nantinya terbit dapat menjadi berat sebelah atau muncul gugatan dari pemangku kepentingan lainnya di suatu hari nanti, Bu. Izin mungkin dua poin itu aja, Bu, yang saya ingin tanyakan. Siap. Terima kasih, Bu. Oke, bagus ya pertanyaannya. Mas Kevin tadi ya. Siap, betul, Bu. Oke. Untuk yang pertama, tadi apakah boleh misal ada peraturan menteri yang dia itu mengatur sesuatu yang memang tidak ada di aturan di atasnya, misal di aturan atasnya berarti undang-undang kan begitu. Jadi bolehkah suatu peraturan gitu kan membuat peraturan tanpa dasar yang ada di atasnya? Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Nah, Betul, jadi Bu. kalau suatu peraturan itu entah peraturan menteri, peraturan daerah gitu kan, misal dia itu dibuat tanpa dasar, dalam artian tanpa dasar aturan yang ada di atasnya, itu sebenarnya tidak boleh. Kecuali terdapat hal-hal yang memang secara umum ini menjadi urusan internal kementerian. Jadi maksudnya internal kementerian itu tata kelola yang ada di apa namanya organisasi itu atau lembaga itu boleh.
Tetapi kalau suatu aturan kok dia itu memberlakukan begitu ya suatu norma yang ternyata di atasnya itu tidak diatur ya tidak bisa gitu. Jadi dalam peraturan yang dibuat, misalnya itu peraturan menteri atau peraturan daerah, itu kan harus bersumber dari apa namanya dari apa ya delegasi ataupun mandat gitu kan. Jadi wajib ada dasar kewenangannya gitu. Misal peraturan menteri ini bisa dibuat jika ada delegasi langsung dari undang-undang atau peraturan pemerintah. Misal, undang-undang untuk memerintahkan apa? Ketentuan yang lebih lanjut eh, yang diatur dalam peraturan menteri itu. Atau mungkin kementerian itu dia menjalankan kewenangan atribusi itu. Atribusi itu berarti kewenangan yang melekat pada jabatan kelembagaannya itu begitu. Jadi jika tidak ada dasar, maka peraturan menteri ini tidak bisa dianggap gitu ya, tidak bisa dianggap melampaui dari kewenangannya itu. Nah, maka bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui uji materialnya itu. Gitu. Nah, kemudian kalau masalah tadi misal ada pasal titipan atau apa. Nah, dalam membuat perundang-undangan ini kan ataupun aturan yang ada di bawahnya ini kan semuanya sifatnya universal begitu ya, tidak ada hanya menguntungkan pihak-pihak terkait saja. Itu kan tidak bisa. Jadi seperti misal contoh aja di peraturan tentang lampu lalu lintas. Nah, itu kan tidak hanya berlaku di beberapa daerah saja. Tuh, tetapi peraturan tentang lalu lintas bahwa kalau merah itu berhenti, hijau itu jalan, itu kan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di sebagian wilayah saja kan gitu. Makanya seluruh aturan yang ada di Indonesia, entah itu aturan yang di bawah perundang-undangan ataupun undang-undang atau justru di undang-undang dasar, secara keseluruhan mereka semua itu harus bisa mengcover kepentingan seluruh masyarakatnya tidak ada terkecuali gitu. Nah, apalagi tadi ada beberapa pasal titipan atau apa gitu. Nah, misal pun itu pasal titipan, apakah pasal titipan itu dia sebenarnya mengcover keseluruhan warga masyarakat Indonesia atau tidak? Kalau itu memang mengcover keseluruhan, oh ternyata misal pengusaha, pengusaha ini menitipkan pasal tentang apa namanya niaga gitu kan. Nah, ternyata saat diuji material, aturan yang menjadi pasal titipan ini tadi itu bisa mengcover keseluruhan apa bisnismen ataupun orang-orang yang berkepentingan di dalamnya tanpa terkecuali begitu. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kok dia itu ada pasal titipan yang hanya menguntungkan beberapa oknum, nah itu yang tidak bisa dalam suatu peraturan. Entah itu peraturan yang ada di bawah perundang-undangan ataupun di peraturan undang-undang. Begitu jawabannya, Mas Kevin ya. Mungkin ada teman-teman yang mau mencoba menjawab juga, boleh ya. Kita diskusi terbuka. Siap, baik Bu. Terima kasih Bu. Yang lain ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk tugas ya. Kita bahas tugas dulu. Tugas 3 ya. Ini terakhir submitnya pada tanggal 1 Desember 2025. Nah, untuk tugas 3, tadi ya sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk tugas 3 ini struktur dari penugasannya tidak jauh berbeda dari tugas 2 gitu. Hanya bedanya kalau di tugas 2 itu di Mahkamah Konstitusi, sedangkan di tugas 3 ini di Mahkamah Agung. Kemudian apa namanya untuk tugasnya apakah teman-teman sudah baca semua belum? Nanti kita bahas tapi ada yang belum baca kan sama aja.
Coba saya share screen aja ya. Saya bukakan e-learning-nya. Sudah muncul belum ya? Kok punya saya belum bergerak layarnya. Oke, sudah muncul ya? Ya, sudah Bu. Oke, sudah. Di tugas 3, nah ini kasusnya ada salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa. Hal ini diatur secara eksplisit dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara adalah perlindungan di bidang kesehatan. Nah, menurut ketentuan di pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata, dan non-diskriminatif. Selanjutnya dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Diatur bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Kemudian di pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Nah, ini aturan-aturan ini ada 3 aturan. Ini yang menjadi perhatian dari teman-teman ya, yang nanti akan digunakan dalam permohonan uji material kepada Mahkamah Agung. Tentang sistem jaminan sosial nasional mengatur bahwa manfaat jaminan kesehatan ini bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Termasuk di dalamnya obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Nah, di sini ini permasalahannya kan, pengaturan dalam undang-undang tidak sejalan. Nah, ini teman-teman harus bisa memahami dulu undang-undang mana yang tidak sejalan gitu. Nanti kaitannya dengan undang-undang mana yang akan diujikan. Aturan perundang-undangan mana yang mau diujikan gitu kan. Pengaturan dalam undang-undang tersebut tidak sejalan dengan pengaturan pelaksanaan di bawah undang-undang. Terdapat beberapa pengaturan yang diskriminatif dan tidak sinkron dengan undang-undang. Nah, ini ditemukan dalam pasal 52 ayat 1 huruf I dan huruf J. Peraturan Presiden tentang jaminan kesehatan. Nah, berarti yang akan menjadi objek uji material teman-teman nanti adalah pasal 52 ayat 1 huruf I dan huruf J. Perpres nomor 82 tahun 2018. Nah, ini di soalnya udah dikasih kunci jawabannya gitu kan. Nah, ini nanti pasal ini yang akan diujikan ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian dalam ketentuan ini diatur bahwa terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, meliputi gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol, dan gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Oke, sebentar maaf ya. Ini agak berisik. Nah, kemudian dari soal ini ya kan, nanti teman-teman dalam legal standingnya menduduki sebagai apa gitu kan. Jika Anda misalnya seorang mahasiswa dan mantan pengguna narkotika atau obat-obatan berbahaya. Berarti kan di sini jelas seorang mahasiswa dan pengguna narkotika. Saat ini sedang mengikuti rehabilitasi dan pengobatan akibat mengkonsumsi narkoba.
Ternyata pengobatannya tidak di-cover oleh BPJS. Nah, maka susunlah sebuah permohonan judicial review di pasal 52 ini, ya kan? Undang-Undang Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, di sini malah sudah dituliskan pasal yang mau diuji materinya yang mana? Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Mahkamah Agung. Nah, di sini teman-teman sudah enak banget ini mengerjakan tugasnya. Yang pertama, itu kan bagian awal sudah jelas ya, nanti di perihalnya pengujian atau uji materi apa namanya? Pasal 52 ayat 1 huruf I Undang-Undang Perpres nomor 82 tahun 2018 terhadap gitu kan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Itu uji materinya. Kemudian eh, identitas dari teman-teman sendiri ya. Kemudian setelah identitas, kewenangan dari lembaga. Ini teman-teman harusnya udah di luar kepala, udah paham tentang kelembagaan dari Mahkamah Agung beserta dengan aturannya ada dalam pasal berapa itu. Setelah ada di apa namanya kewenangan Mahkamah Agung, baru masuk dalam positanya, posita atau apa yang akan diujikan, gitu kan? Nah, setelah deposita baru nanti petitum. Nah, dalam membuat petitum itu jangan bertele-tele. Jadi, dalam membuat petitum itu seringkas mungkin tetapi harus jelas apa yang mau dimintakan. Itu dalam petitum. Baru nanti penutup gitu. Nah, ini sudah ada 5 mahasiswa ya yang mengumpulkan. Oke. Saya bukakan contohnya dulu. Dari tadi tuh saya mencoba untuk mendownload contoh putusan MA tapi belum berhasil. Nanti teman-teman bisa secara mandiri ya. Sudah terbiasa membuka direktori putusan ya? Ada yang sudah pernah mengakses direktori putusan? Kamu lagi bekerja. Adakah teman-teman yang sudah pernah membuka web direktori putusan Mahkamah Agung? Ada? Saya belum. Oke. Nah, jadi sebenarnya direktori putusan ini apa ya, web yang bisa diakses oleh semua orang gitu kan. Karena kan putusan itu dia sifatnya terbuka ya. Jadi siapapun dia bisa mengakses. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang publik sifatnya atau pidana. Baik itu apa dia sifatnya misal tadi seperti permohonan judicial review atau mungkin kalau di Mahkamah Agung itu kan dia membawahi beberapa sistem peradilan begitu kan entah itu PN, PA, PTUN dan lain sebagainya atau militer. Nah, kasus-kasus yang masuk sampai tingkat apa kasasi gitu kan. Itu kan bisa kita pantau begitu ya. Kalau misalnya dia itu kasusnya sudah selesai, berarti harusnya putusannya sudah diupload di direktori putusan. Nah, direktori putusan itu teman-teman nanti bisa mengakses, misal apa namanya teman-teman ini kan di ilmu hukum ya. Jadi kalau mau misal mengakses putusan di pengadilan negeri, nah itu bisa juga lewat direktori putusan. Nanti bisa aja teman-teman ketik direktori putusan gitu, Mahkamah Agung ya misalnya. Oh, saya share screen biar ini. Mana? Nah, kalau teman-teman yang apa namanya tugas akhirnya ini di kampus-kampus lain ya, misal tugas akhirnya dia mengambil berupa skripsi, penulisan skripsi, itu kan ada beberapa yang menganalisis dari
putusan pengadilan gitu kan. Jadi mereka ini bisa menganalisis suatu putusan entah itu di tingkat pertama, tingkat kedua, atau tingkat terakhir atau di Mahkamah Agung ini. Nah, teman-teman bisa mengakses secara terbuka di sini. Nah, nanti ketik aja direktori putusan Mahkamah Agung. Atau mungkin teman-teman ingin meneliti kasus tentang perceraian gitu kan. Kalau misal itu perceraian di tingkat pengadilan negeri, ya udah nanti teman-teman mengaksesnya yang direktori putusan di pengadilan negerinya. Itu kalau mau putusan yang di pengadilan negeri. Kalau mau putusan di pengadilan agama, tinggal buka aja web pengadilan agamanya. Nanti di bagian direktori putusan. Jadi sistem peradilan di Indonesia ini kan sekarang sudah berupaya untuk selalu up to date di bidang elektroniknya gitu ya. Jadi setiap peradilan itu mereka sudah punya web masing-masing instansi, kemudian di dalamnya sudah ada bagian dari direktori putusan itu. Bukan untuk apa namanya kasus-kasus privat begitu ya. Itu bagaimana dengan identitasnya? Nah, di situ seluruh identitas di kasus-kasus privat itu sifatnya sudah dianonimkan gitu. Jadi misal contoh ada kasus perceraian, nah itu kan kasus privat ya kan, bukan pidana. Jadi dia sifatnya privasi. Nah, seperti itu dia harusnya eh, sudah tidak lagi ada nama secara jelas, alamat sudah tidak ada. Jadi identitas-identitas bahkan nanti sampai misal anaknya, kemudian apa namanya pemohon, termohon semuanya ya identitas itu sudah dianonimkan. Itu untuk kasus yang privat. Nah, sedangkan untuk kasus yang publik gitu kan, itu secara keseluruhan semua orang bisa mengakses. Nah, makanya di Indonesia ini kan lucu ya. Misal seperti kasus perceraian. Banyak kan media-media yang pada memberitakan. Misal perceraiannya siapa, perceraiannya siapa. Nah, para media atau wartawan itu malah mereka justru apa berbondong-bondong ke pengadilan gitu kan. Entah itu pengadilan agama atau pengadilan negeri. Mereka menanyakan tentang kasusnya artis siapa. Nah, itu kan sudah menyalahi kode etik gitu. Itu kan nggak boleh. Nah, nanti kalau misal sampai kan pernah ada ya kasus pelanggaran kode etik gitu kan, apa oknum di suatu pengadilan yang menceritakan gitu, entah itu tidak secara detail, tetapi itu suatu pelanggaran kode etik gitu. Jadi orang-orang yang berada di suatu pengadilan, sistem peradilan, entah itu di umum maupun agama, entah itu di tingkat pertama atau banding atau kasasi, semuanya itu kan mereka diikat oleh namanya kode etik. Nah, itu tidak boleh seseorang yang ada di dalamnya itu sampai membocorkan data-data dari para pihaknya gitu. Nah, makanya sama juga dengan tadi misal ada artis yang mau bercerai, ada wartawan datang ke pengadilan padahal kasusnya belum selesai. Meskipun kasus sudah selesai pun tidak boleh suatu putusan pengadilan itu dipublish secara apa ya, secara dalam artian sampai identitasnya itu nggak boleh sebenarnya karena itu kan privasi. Lah terus kenapa kok bisa diupload di direktori putusan? Nah, kalau sudah diupload di direktori putusan berarti sudah dianonimkan. Meskipun nanti orang-orang tahu, misal ada yang bercerai, artis A dengan B bercerai, itu kan mereka hanya tahunya cerai saja, tetapi tidak tahu duduk permasalahannya apa. Yang di apa namanya? Yang diajukan, ya kan? Kemudian pembuktiannya itu kan publik nggak tahu kalau misal itu kasus perceraian gitu. Nah, berbeda misal di apa namanya perkara-perkara yang sifatnya publik. Kalau perkara-perkara sifatnya publik, nah itu nggak masalah kan? Publik bisa tahu duduknya apa. Misalnya ini pembunuhan atau maaf pemerkosaan atau mungkin pencurian. Nah, itu kan putusan-putusannya sifatnya publik gitu. Jadi identitas siapa siapa itu bisa dilihat oleh keseluruhan. Tapi kalau kasus-kasus sifatnya privat, nah, misal tadi contoh perceraian artis atau siapa gitu kan, kita nggak bisa tuh nanti lihat di direktori putusan kan ada setiap perkara ada nomornya.
kita nggak tahu itu nomor perkara berapa, itu semua sudah dianonimkan gitu. Tapi kalau sampai ada oknum pengadilan, kalau itu sampai dia apa namanya menjawab pertanyaan dari wartawan, duduk perkaranya apa, nah itu sudah menyalahi dari kode etik gitu. Apalagi kalau itu yang berbicara hakim, fatal banget itu. Gitu. Nah, di direktori putusan ini nanti teman-teman bisa mengakses contoh dari putusan itu seperti apa. Teman-teman sudah pernah baca putusan belum? Mungkin di mata kuliah lain. Nah, ini webnya ya. Web untuk direktori putusannya. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada perdata agama, ada perdata, pidana umum, pidana khusus, ada tata usaha negara, ada perdata khusus, perdata militer, pajak, sengketa kewenangan mengadili. Nah, ini kan semuanya ada di sini. Tinggal teman-teman pengen cari tahu yang mana, gitu kan? Tadi itu saya coba, nah di sini kan ada nih, Pengadilan Mahkamah Agung, TUN. Oh, ini perkaranya tentang tata usaha negara tentang kepegawaian. Tahun 2025, putusnya bulan 10. Nah, ini yang mengajukan penggugatnya ya, Zahrudin Latukonsina versusnya siapa atau melawan siapa? PJ Gubernur Maluku. Nah, tadi tuh saya coba download belum bisa. Coba ya ini ya. Padahal sinyalnya juga bagus, tapi kok susah. Nanti kalau nggak bisa, nanti coba teman-teman download sendiri ya. Nah, kenapa kok putusan itu yang dia sifatnya perdata tidak boleh dipublish gitu kan? Karena nanti di dalamnya itu ada detail-detail perkaranya. Seperti duduk perkara, kemudian apa yang dipermasalahkan, deposita-positanya itu, kemudian nanti pembuktiannya bagaimana. Itu kan kalau dalam putusan dituliskan semua. Nah, makanya di situ tidak boleh putusan yang dia sifatnya privat itu sampai dipublish. Misal kemarin ada putusannya artis siapa, itu ada yang eh, di-up di media sosial. Nah, itu fatal banget seperti itu, nggak boleh seperti itu harusnya. Nah, itu menyalahi kode etik. Nah, ternyata nggak bisa ya. Ini di saya muter-muter terus, ini nggak tahu karena sinyal atau karena webnya. Nanti coba teman-teman coba ini ya. Kalau misal belum pernah, silakan untuk mencoba mendownload putusan di direktori putusan. Nah, di sini semuanya ada ya tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir atau di Mahkamah Agung. Ini juga per tahun ada. Putusnya kapan, registernya kapan, uploadnya kapan, ini ada. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Kalau belum, ini saya coba share ya contoh tugasnya. Mana PDF-nya ya? Ini. Nah, ini contoh permohonan uji material di Mahkamah Agung. Tapi ini dengan eh, objek uji material yang berbeda ya. Nanti silahkan teman-teman tinggal menyesuaikan. Nah, ini contohnya. Ada misal Jakarta atau mungkin Bali atau mungkin mana, bulan apa, tahun berapa. Ini dia sifatnya bisa di kanan atau di kiri ya. Tapi kalau bagus di sebelah kiri. Kemudian nomornya, nanti nomor teman-teman buat aja sendiri nggak apa-apa. Nah, perihalnya apa? Misal, permohonan pengujian peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 2 Permen dan seterusnya tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan, pukat hela, dan pukat tarik pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
terhadapnya apa? Nah, ini yang penting. Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Nah, jadi nanti berarti di sini kalau di tugas teman-teman perihalnya apa? Tadi pasal 52 tentang apa namanya jaminan kesehatan terhadap Undang-Undang Kesehatan tadi. Itu kan perihalnya. Lampirannya apakah ada? Kalau nggak ada tulis strip. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di mana? Nah, ini nanti teman-teman bisa searching untuk alamatnya gitu kan, biar bagus. Dengan hormat, nah ini dia pakai advokat gitu kan. Kalau misal tidak pakai advokat, langsung saja. Misal, saya atau kami siapa gitu kan. Eh, Kalau teman-teman mau misal dibuat menggunakan advokat, bagus, nggak apa-apa. Misal dibuat misal saya nama siapa Idewa Ayu atau mungkin Kevin atau Reza dan seterusnya. Nah, identitas setelah itu disebut sebagai siapa gitu. Apakah nanti teman-teman jadi pemohon tunggal atau mungkin ada pemohon yang lain? Nah, misal eh, apa namanya untuk orang-orang yang dirugikan misalnya dalam penggunaan eh, mantan pengguna narkoba gitu kan misal. Nah, itu kan sebenarnya yang dirugikan misal tidak hanya satu orang. Nah, mungkin ada komunitas atau apa. Nah, jadi nanti ada pemohon satu, pemohon dua gitu kan. Mungkin sampai pemohon tiga dan empat itu bisa saja. Nah, jadi nanti teman-teman bisa apa ya namanya? Membuat ini, membuat narasi di sini. Bukan narasi, tapi mau pakai advokat atau tidak, kemudian pemohonnya mau satu atau dua gitu kan, atau seterusnya. Nah, ini boleh. Yang penting nama teman-teman ada tercantum di sini. Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon tersebut disebut sebagai para pemohon, gitu kan? Nah, kalau di sini kan ada misal tiga. Nah, dengan ini para memohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian apa terhadap apa, gitu kan? Nah, kalau ini dia pakai pendahuluan. Nah, untuk tugas ini teman-teman tidak usah pakai ini, tidak masalah. Jadi nanti, nah pendahuluan ini di skip aja, langsung pada legal standing dari Mahkamah Agung. Nah, kalau ini kan dia pakai pendahuluan nih. Nah, ini pendahuluan, jadi ada narasi dulu, gitu kan. Nah, tapi ada beberapa tugas yang dia itu ada narasi, tapi narasinya tidak tepat. Dalam artian di legal standing dia pakai narasi, kemudian di kewenangan MA dia pakai narasi. Narasinya itu bukan yang to the point, tapi narasi yang tidak ada sangkut pautnya gitu. Jadi kurang tepat kalau seperti itu. Jadi kalau mau pakai narasi, itu narasinya di pendahuluan aja seperti ini, gitu. Nah, kemudian ini masih pendahuluan ya. Nah, ini dia menceritakan tentang apa yang dirugikan gitu. Nah, ini baru masuk kewenangan Mahkamah Agung. Nah, ini satu kan, kewenangan Mahkamah Agung karena tadi yang pendahuluan ini sebenarnya eh, tidak usah nggak apa-apa, jadi langsung kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangannya apa? Satu apa? Nah, di sini dia eh ini dia pakai narasi juga. Tapi dalam hal ini bukan narasi yang tidak ada sangkut pautnya. Nah, jadi kan sebenarnya cuma ini nih. Pasal 24A Undang-Undang Dasar yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Nah, ini yang pertama. Kewenangan yang pertama ini kan pasal ini tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian yang kedua, bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki MA adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24A ayat 1 yang berbunyi apa? Ini yang kedua.
Yang ketiga, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, 3 ini minimal, kemudian jangan lupa aturan mana yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung ini berwenang untuk menguji peraturan presiden. Nah, tadi kan yang di bagian tugas itu perpres ya, yang di ini ya. Oke, mana tadi? Oke. Nah, tadi yang bagian tugas itu kan perpres. Nah, itu masukkan di sini aturannya mana gitu. Nah, baru masuk dalam legal standing-nya. Kedudukan hukum atau legal standing. Yang pertama, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa apa? Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ya bisa teman-teman gunakan yang pertama ini. Kemudian di ayat 2 ini juga penting. Misal nanti teman-teman ini sebagai perorangan ya kan? Dimasukkan di sini. Kemudian bahwa sebagai perorangan warga negara, pemohon mempunyai hak konstitusional. Baik itu yang tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, atau mungkin dalam pasal 1 ayat 2. Nih, tentang hak-hak konstitusional yang bersifat langsung, yang normanya dirumuskan dalam bab 10A tentang HAM. Nah, jadi di legal standing di sini silahkan teman-teman untuk menuliskan secara jelas tentang legal standing teman-teman itu sebagai apa. Gitu. Nah, misal tadi kan tentang pengujian tadi peraturan tentang BPJS ya, karena BPJS tidak mengcover orang-orang mantan pengguna narkotika tadi. Nah, masukkan aturan-aturan tentang kesehatan di sini, tentang BPJS dimasukkan dalam legal standing ini. Nah, baru masuk pada posita. Nah, posita di sini apa? Alasan permohonan pengujian. Alasannya apa saja? Silahkan dituliskan secara detail. Detail dalam artian tidak usah dalam bentuk narasi, tapi cukup aturannya apa, bagaimana gitu aja. Kemudian melanggarnya itu atau teman-teman merasa dirugikannya itu di bagian mana? Nah, itu dimasukkan dalam alasan permohonan atau dalam posita ini. Baru nanti terakhir pada bagian pengujian materi ini masih posita ya. Petitum. Nah, di sini silahkan dibuat apa namanya? Seefektif mungkin kalimatnya. Dalam artian seringkas mungkin tetapi jelas. Dalam petitum bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya majelis hakim berkenan memutuskan. Yang pertama, menerima seluruh permohonan pemohon. Karena tadi kan banyak ya para pemohon. Menyatakan, misal tadi peraturan presiden nomor berapa, nah itu pada ayat berapa, tadi kan sebenarnya ayat ya, 2 ayat. Nah itu bertentangan dengan, jadi bertentangan dengan undang-undang apa, dituliskan nomor 2. Kemudian menyatakan peraturan, misal peraturan apa? Peraturan yang tadi itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Gitu. Misal cukup 3 itu sudah cukup ya untuk tugas yang ketiga ini.
atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, ini dituliskan. Baru penutupnya, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan barang bukti. Nah, ini penting ya, ini dimasukkan ya. Barang bukti berupa misal naskah undang-undangnya, kemudian peraturan presidennya, dan surat-surat yang diberikan tanda P1 sampai dengan P berapa. Ini maksudnya alat buktinya, selain undang-undang dan perpres kalau dalam tugas. Gitu. Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasama. Nah, baru siapa di sini gitu. Nah, ini misal contoh lampiran alat bukti nomor 1. Daftar alat bukti apa, keterangannya apa, P1 sampai P berapa. Nah, ini salah satu contohnya ya. Tapi nanti di tugas teman-teman tidak usah pakai pendahuluan, tidak apa-apa. Jadi dibuat eh, apa namanya, detail tapi efektif begitu. Nanti teman-teman boleh berargumen itu di posita. Di posita itu silahkan berargumen di situ untuk menguatkan bagian mana teman-teman itu merasa dirugikan. Begitu? Bisa difahami ya untuk penjelasan tugasnya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin ada yang belum paham atau mungkin ada bagian mana yang mau ditanyakan. Nah, ini contoh ya. Ini tadi saya buat contoh ini. Misal, ini Palembang, ini tanggal ya. Tanggal kalian membuat. Halnya apa? Permohonan uji material pasal 52 ayat 1 Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang apa? Gitu kan? Kemudian, nah ini kepadanya dengan hormat nama siapa, profesinya apa, misal di sini mahasiswa, kewarganegaraan dan alamat. Selanjutnya disebut pemohon karena cuma satu. Dengan hormat kewenangan Mahkamah Agung. Nah, ini tadi ya. Yang pertama 24 ayat 1 jelas. Kemudian 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga yang bertentangan ini dapat diujikan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini kedudukan legal standing-nya. Nih, misal seperti ini ya, ini yang saya buat. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya, membuat lebih, misal lebih lengkap dari ini. Ketentuan di pasal 1 ayat 1 nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua tentang Mahkamah Agung. Kemudian warga negara, nah ini siapa saja yang bisa menjadi pemohon. Nah, bahwa pemohon, nah ini kan aturannya dulu. Kemudian yang kedua, nomor 2, baru pemohon ini merupakan siapa? Apakah dia warga negara, jadi satu orang? Nggak hanya satu orang, ini bisa beberapa orang. Atau kesatuan masyarakat hukum adat, gitu kan? Atau badan hukum privat. Nah, ini dijelaskan di nomor 2 ini, gitu. Bahwa pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia. Kalau teman-teman mau menuliskan satu. Yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan tidak mampu membayar biaya rehabilitasi. Nah, tadi kan dia mantan pengguna narkotika, kemudian tidak bisa membayar biaya rehabilitasi dan pengobatan sebagai akibat dari konsumsi narkoba dan obat-obatan berbahaya. Nah, baru yang ketiga, akibat dari adanya pengaturan dalam pasal 52 ini
maka biaya rehabilitasi dan pengobatan yang sedang dilakukan pemohon tidak dibiayai oleh BPJS. Nah, di sini baru masuk pada kerugian apa yang dia tanggung terhadap pemberlakuan dari pasal atau undang-undang tentang kesehatan tadi gitu. Nah, ini bagian legal standing yang pertama, aturannya apa tentang pemohon, pemohonnya siapa, kemudian yang dirugikan apa. Itu. Baru masuk di posita. Nah, di sini posita silahkan teman-teman untuk membuat apa namanya secara detail. Nah, petitumnya buat aja ringkas gitu kan. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon, menyatakan bahwa pasal 52 nih ya bertentangan dengan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang Kesehatan. Nah, setelah menyatakan pasal ini bertentangan, kemudian si pemohon minta apa? Misal mencabut pasalnya gitu kan. Atau menyatakan tidak berlaku pasal ini gitu. Baru nanti kalau misal mau ditambahkan tadi sebagai alat bukti tadi bagus ya. Jadi biar lengkap juga. Baru hormat pemohon siapa. Begitu teman-teman, ini contoh ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan lebih bagus lagi seperti apa. Nah, ini udah saya berikan contohnya juga nih. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada nggak? Tentang tugas yang teman-teman kerjakan, silahkan kalau ada pertanyaan. Masih ada di Zoom ya teman-teman ya? Siap masih Bu. Oke. Yang sudah mengumpulkan siapa di sini? Saya belum, Ibu. Masih terhalang kerja sama sakit, Ibu. Mungkin besok Oh, saya baru proses. sakit. Iya, Sakit ini apa, Mela? demam tinggi kemarin kerja ke Balikpapan, demam tiba-tiba Ibu mungkin masuk angin. Ya, mungkin karena ini kali ya, cuaca juga. Iya, Sebenarnya kalau demam itu bukan karena kecapean ya. Jadi kalau kita demam itu kan tubuh kita mungkin bisa terkena virus atau mungkin bakteri. Makanya jadi demam. iya, mungkin imun tubuhnya lagi lemah, Ibu. Iya, kan nggak masalah ini masih sampai 1 Desember ya. Iya, Yang penting baik sudah Ibu. paham dulu Iya, gimana nanti saya coba mengerjakan Ibu. mengerjakannya. Nanti kalau sudah sehat, iya baru dikerjakan. Baik Oh Ibu, iya, baik. sama ini ya, minta tolong teman-teman untuk mengisi angket ya, angket evaluasi tutor. Silakan teman-teman mengisi sesuai dengan penilaian masing-masing gitu. Jadi saya tidak membatasi kalau apa namanya, memang mungkin saya ada kurangnya, silakan dinilai kurang, tidak masalah. Gitu. Baik Ibu, saya sudah mengisi barusan. Terima Oke, kasih. terima kasih yang sudah mengisi ya. Ini saya sambil absen dulu. Presensi. Windu Rahmat tidak hadir ya. Dedi Setiawan nggak hadir. Bentar, siapa aja yang hadir ya? Dewa, Rian, Reza, Kevin, Adi, Sulis, Cantika. Oke, saya absen dulu. Rian Zuhriansah ya hadir. Ardika tidak ada. Idewa ada. Cantika hadir.
Amos tidak ada ya. Ade tadi Ade siapa ya? Ade Sirait. Ade Nugroho tidak ada. Subhan, Rizky, Nurul, Ade, Reza hadir, Ricky nggak ada. Oki Mutasyabiha. Suta apakah ada? Suta. Suta tidak ada ya. Tadi WA izin ke saya. Katanya telat tapi belum hadir ya. Sulis ada, Siti nggak ada. Intan nggak ada ya. Intan nggak ada. Reza Kurnia apa ada? Rezanya tadi Reza Mutiara. Johar tidak ada. Kevin ada. Ahmad Ashrul Hamkal tidak ada. Safira nggak ada ya? Bawa kereta, ya bawa kereta. Yang mana? Yang itu warna sama gerbangnya. Bukan ada ya? Wah, yang sama gerbang. Ada pertanyaan tidak, teman-teman? Silahkan. Ini aja yang satu ya. Gerbangnya nggak ada juga. Mana gerbangnya? Ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada, saya tutup ini untuk pertemuan web ketiga. Ini sekaligus web terakhir ya di mata kuliah pengujian perundang-undangan ya. Dan ini sudah masuk pada sesi ke-8. Silakan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Yang sakit semoga segera sembuh, yang sehat semoga diberikan selalu kesehatan dan diberikan semangat dan juga kekuatan untuk selalu mengikuti perkuliahan nanti sampai teman-teman selesai. Meskipun teman-teman kuliah di UT, ya kan, saya yakin teman-teman sibuk bekerja di luar, tetapi silahkan untuk selalu disempatkan untuk membaca materi, gitu ya. Justru kuliah di UT itu sebenarnya mahasiswa sesungguhnya itu seperti itu harusnya. Karena mahasiswa itu kan harus bisa mandiri ya dalam mempelajari suatu materi dalam maksud dari mandiri itu teman-teman harus bisa secara mandiri aktif untuk membaca, untuk mempelajari, menganalisis. Nah, itu sebenarnya itu seperti itu mahasiswa itu gitu kan. Nah, bedanya kalau di UT dengan perguruan tinggi lain kan kalau perguruan tinggi lain masih ada pertemuan tatap muka secara keseluruhan 16 kali pertemuan ya. Nah, sedangkan di UT ini teman-teman dituntut untuk mandiri itu benar-benar mandiri begitu. Jadi usahakan untuk membaca materi dari modul atau mungkin dari sumber-sumber referensi yang terpercaya. Jadi bukan hanya dari website-website, tetapi silakan untuk selalu mengakses sumber referensi yang terpercaya. Entah itu dari buku digital, dari artikel-artikel ilmiah, gitu ya. Artikel ilmiah dalam hal ini bukan artikel dari website, tapi artikel dari jurnal terakreditasi. Jadi kita sebagai mahasiswa, dosen, gitu kan, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan sebisa mungkin untuk selalu menggunakan data-data yang akurat. Nah, jadi kalau kita mengaksesnya itu referensi-referensi yang akurat, dalam hal ini karya ilmiah, begitu kan, dari jurnal-jurnal terakreditasi, itu insya Allah di situ semua sudah kredibel. Data-data yang disajikan juga sudah akurat, sudah teruji, begitu. Nah,
Kalau kita di prodi ilmu hukum, berarti mulailah baca-baca artikel-artikel jurnal dari jurnal-jurnal ilmu hukum. Nah, itu banyak sekali ya jurnal ilmu hukum di Indonesia. Entah itu yang dari Sinta 6 sampai dengan Scopus, itu ada banyak. Jadi pesan saya, meskipun teman-teman sibuk bekerja di luar, sempatkan. Misal seminggu 1 kali atau mungkin kalau bisa setiap hari itu ya, minimal ya 1 jam lah. 1 jam itu sudah banyak itu teman-teman baca tuh. Untuk mengakses sumber-sumber referensi yang akurat pada tema-tema atau kajian-kajian ilmu hukum gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang tertarik di bidang hukum yang lain, kan hukum tidak hanya ini ya, apa namanya, tidak hanya satu konsentrasi aja, jadi ada banyak gitu kan. Nah, itu nggak masalah. Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat untuk menyelesaikan semester ini gitu. Ini sudah pada sesi terakhir dan untuk kelas pengujian peraturan perundang-undangan ini sebagai tuep terakhir. Dan sesi 8 ya, silakan nanti jika sudah ada waktu luang untuk mengerjakan atau menjawab diskusi juga. Saya sebagai tutor dari teman-teman ya, sebagai ya bahasanya pendamping teman-teman dalam mengerjakan tugas dan juga diskusi. Mohon maaf jika selama mendampingi teman-teman ada mungkin salah kata ataupun komenan yang kurang tepat di hati teman-teman gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk sesi tuep 3 hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu aktif, yang selalu mengikuti kegiatan diskusi, kemudian menjawab tugas dan juga mengikuti tuep begitu. Mohon maaf untuk bisa open cam sebentar saja. Saya mau ini ya foto untuk bukti. Kalau mungkin ada yang berhalangan, boleh tidak open cam ya. Saya tidak memaksa. Tapi kalau bisa open cam sebentar. Oke, terima kasih. 1, 2. Oke. Ya, cukup ya dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Selamat beristirahat. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kalau misal setelah selesai kelas ini, boleh teman-teman kalau masih mau berkomunikasi dengan saya, welcome ya. Mungkin mau berdiskusi tentang apa, saya persilahkan. Selama saya ada waktu luang, pasti saya jawab gitu ya. Jadi tidak putus sampai sini aja silaturahim kita, tetapi bisa berlanjut di waktu kapanpun atau di tempat manapun. Begitu ya. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat Ibu. malam Terima semuanya. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. banyak, Bu. Selamat beristirahat ya. Sehat semuanya. Mohon izin. Oke, saya close ya. Ibu, terima kasih.